Konvensi Batu Permata. Tamu terhormat, selamat datang di Lalang Giok. Saya percaya sekarang penawaran dimulai. Batu nomor 7. Tawaran awal 5 juta. Ada tawaran untuk 5 juta. 5 juta. 5,2 juta. Ya, 5,2 juta. Ada yang lain 5,2 juta. 5,5 juta. 5,5 juta. Tawaran tertinggi saat ini 5,5 juta. Ada kenaikan lagi. 10 juta. Ramalan mengatakan nomor 7 bernilai 150 juta. Itu akan menjadi milikku. Taipan Giok bertopeng benar-benar ikut menawar. Langkah yang sungguh mengesankan. Tidak bisa mengikuti. Aku mundur. Batu ini, sekalipun menghasilkan Giok, kualitasnya tidak akan tinggi. Paling-paling, hanya akan terjual seharga 20 juta. Hanya orang bodoh yang menginginkannya. 11 juta. Tuan Mudalu, bukankah itu yang dia inginkan? Buat dia membayar lebih. 15 juta. 16 juta. 20 juta. Tuan Mudalu, kami tidak bisa menawar lebih tinggi. Sekalipun menghasilkan Giok, tidak ada keuntungan yang tersisa. Memang benar Tuan Mudalu. Bagaimana jika dia hanya mencoba menipumu? Tentu saja aku tidak benar-benar menginginkannya. Aku hanya ingin menjahilinya, berani meremehkanku. Sekarang bahkan, jika dia mendapatkan Giok, dia tidak akan untung sepeser pun. Kekanak-kanakan sekali. 20 juta. Ada tawaran lagi. Di angka 20 juta siapa yang berani menawar? Biarkan dia yang mendapatkannya. Mari kita lihat apa yang dia dapatkan. 20 juta. Sekali. 20 juta. 2 kali. 20 juta. 3 kali. Terjual. Selamat. Apakah Anda ingin memotong batu itu di tempat? Tentu saja. Ini Giok ungu. Ini Giok ungu. Ini ungu kekaisaran. Taipan Giok bertopeng telah mendapat untung besar kali ini. Apa itu Giok ungu kekaisaran? Ini adalah varietas. Bahkan lebih langka daripada Giok hijau kekaisaran. Bukankah katanya itu tidak menghasilkan Giok bagus? Dan kau? Mengapa kau menghentikanku untuk menawar? Penyelenggara menawarkan 150 juta untuk membeli kembali Giok ungu ini. Tuan bertopeng, apa keputusan Anda? Setuju. 150 juta telah disetorkan ke akun Anda. Tuan bertopeng telah menciptakan keajaiban lagi. Mari kita semua memberi selamat padanya. Sekarang mari kita mulai lalang untuk batu nomor 3. Tawaran awal 15 juta. 15 juta. 15 juta. 15,5 juta. 16 juta. 16 juta. 20 juta. 20,5 juta. Ya, 20,5 juta. Tawaran tertinggi saat ini, 20,5 juta sekali. 25 juta. 25 juta. Sekali. 25 juta. 2 kali penawaran. Lupakan saja. Master Wang bilang batu ini tidak bagus. Tepat sekali, Master Wang sudah mengatakannya. Lebih baik membeli jalur daripada lempengan. 25 juta. Ketiga kalinya terjual. Taipan Giok bertopeng. Dia benar-benar tidak peduli dengan batu nomor 3 sama sekali. Mungkinkah potongan ini benar-benar seperti yang dikatakan Master Wang? Sebuah sampah. Selamat Nona Shen. Apakah Anda ingin memotong batunya di tempat? Potong itu. Chu yang benar-benar memprediksinya dengan tepat. Bagaimana mungkin ini terjadi? Nomor 3 juga menghasilkan Giok. Mungkinkah keberuntungan bocah kecil itu benar-benar sebagus itu? Selamat Nona Shen. Kemenangan besar. Potongan ini bernilai setidaknya 200 juta. Terima kasih semuanya. Taipan Giok bertopeng. Bukankah dia melihat bahwa nomor 3 akan menghasilkan Giok? Ya, itu benar. Bagaimanapun, bahkan dewa pun kesulitan menilai batu Giok mentah. Sekarang kita mulai lalang untuk batu nomor 2. Tawaran awal, 20 juta. 20 juta. 21 juta. 22 juta. 22 juta. Ada tawaran lagi. Ramalan mengatakan nomor 2 benar-benar gagal. Pembelinya akan kehilangan segalanya.
30 juta. Taipan Giak bertopeng bergerak lagi. Mungkinkah nomor 2 juga berisi Giok? Jangan terburu-buru, mari kita tunggu dan lihat. Master Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tawar. 31 juta. 40 juta. 40 juta penawaran pertama. 50 juta. Takut sekarang? Silakan tawar saja. Selamat Tuan Muda Lu. Kamu menghabiskan 50 juta untuk membeli batu yang tidak berharga. Batu yang tidak berharga. Mustahil. Mulai hitung mundur sekarang. Apa yang kau tunggu? 50 juta. Penawaran pertama. 50 juta. Penawaran kedua. 50 juta ketiga kalinya. Terjual. Potong itu. Potong batunya untukku segera. Ini? Itu Zhang benar-benar Zon. Batu ini paling hanya bernilai beberapa ratus ribu. Akhirnya aku mengerti apa yang terjadi. Ini cuma cara si Taipan bertopeng membalas Lu. Dia sengaja menaikkan harganya. Karma itu nyata. Dia menipuku sebesar 50 juta. Aku akan mencari cara untuk membuatmu membayarnya kembali. Sungguh tahu menuai apa yang kau tanam. Tidak ada yang bisa lari dari itu. Shen Yueka. Berikutnya, kita mulai acara puncak lelang. Batu nomor 1. Tawaran awal. 100 juta. Nomor 1. Lupakan nomor 1. Benar. Risiko pada nomor 1 terlalu tinggi. Meskipun batu ini besar. Melihat kulit batunya. Sekalipun menghasilkan giok, tidak akan ada yang berkualitas tinggi. Harga awal 100 juta. Terlalu mahal. Master Wang ada benarnya. 100 juta. 100 juta. Taipan Giak bertopeng menawar lagi. Sekali potong ke surga. Sekali potong ke neraka. Menurut pendapat saya, dia ingin kehilangan segalanya yang pernah dia hasilkan. Aku tidak menyangka karma datang begitu cepat. Taipan Giak bertopan. Aku ingin melihat bagaimana kau kehilangan 100 juta ini. Tidakkah kamu akan menawar? Apa kau menganggapku bodoh? Sampai tertipu untuk kedua kalinya. Kalau begitu bisakah kita mulai hitung mundurnya? 100 juta. Penawaran pertama. 100 juta. Penawaran kedua. 100 juta. Ketiga kalinya. Terjual. 10 miliar. Aku di sini. Tuan bertopeng. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda perlu memotong batunya di tempat? Tidak perlu. Aku akan memotongnya di belakang panggung. Silakan. Lihat. Dia sendiri bahkan tidak percaya diri. Dia bahkan tidak berani memotongnya di depan umum. Saya penasaran. Seperti apa ekspresinya nanti? Setelah dia kehilangan 100 juta ini. Berani menentang Tuan Muda Lu. Pantas dia kehilangan segalanya. Ya Tuhan, ini adalah... Saya harus segera melaporkan ini kepada bos. Halo bos, Anda harus segera datang ke lokasi lelang. Giok yang akan tercatat dalam sejarah. Nilai estimasinya lebih dari 10 miliar. 10 miliar. Itu sudah pasti. Taipan Giok bertopang itu, mengapa dia belum kembali? Kurasa, dia pasti sudah bangkrut. Terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia mungkin menyelinap pergi. Masih muda dan gegabah. Tidak tahan menerima pukulan. Itu hal yang wajar. Maaf menunggu semuanya. Jadi apa itu? Apakah ada gioknya? Atau Zon? Ya beritahu kami. Apa yang terjadi di sini? Mengapa ditutupi kain merah? Mungkinkah itu benar-benar berisi Giok? Itu tadi 100 juta. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Saya bertaruh. Ini pasti gagal. Dia terlalu takut untuk menunjukkannya pada kita, bukan? Semuanya mohon tenang. Sekarang saya mengundang Tuan bertopeng kita. Untuk memimpin kita menyaksikan sejarah. Menyaksikan sejarah.
Apa maksudnya itu? Mungkinkah itu benar-benar menghasilkan giok? Ya Tuhan. Bagaimana mungkin ini terjadi? Giok hijau kekaisaran yang sangat besar. Penemuan sekali dalam 1000 tahun. Ini adalah harta yang tak ternilai. Dia benar-benar berhasil menang. Berapa nilai barang seperti ini? Setidaknya, lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar. Lebih dari 10 miliar. Giok sepotong ini, nilainya setara dengan seluruh grup Shenlu. Harta langka seperti ini bukanlah sesuatu yang pantas dimiliki oleh orang biasa. Bocah ini, dia pasti curam. Dia pasti menggunakan trik tertentu untuk mengetahui nilai batu itu sebelumnya. Tepat sekali. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Benar, Tuan Muda Lu benar. Setiap sen yang dia hasilkan adalah uang yang kita rugikan. Jangan bilang dia bersekongkol dengan penyelenggara. Aku menang berdasarkan kemampuanku sendiri. Jika kamu kalah dalam taruhanmu, kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu sendiri. Mengapa kalian menggonggong seperti pecundang di sini? Dengar ya bocah, semua orang yang hadir di sini adalah tokoh besar di industri giok, orang-orang berstatus dan berpengaruh. Bahkan Master Wan tidak akan berani menyinggung mereka dengan gegabah. Aku beritahu kau, sebaiknya kau kembalikan uang itu kepada semuanya. Tangkap dia. Siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak semaunya di wilayah Shouxion, Raja Giok Shouxion? Mengapa dia datang secara langsung? Dia adalah dalang di balik gala judi giok. Bisnis giok Tuan Xiong terbentang di pasar domestik dan internasional. Bahkan kepala negara dari banyak negara harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lu Wenji, jika kau berani berulah lagi, bahkan keluarga lu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Apakah Tuan Xion akan melindunginya begitu saja? Tuan Xion, aku melaporkannya. Pria ini curang. Katakan padaku, ketika instrumen paling canggih sekalipun tidak bisa mendeteksi gioknya, bagaimana mungkin dia bisa curang? Ini Tuan Muda Lu. seseorang kemari. Usir orang ini. Tidak, Tuan Xion. Setelah itu, kamu dilarang berpartisipasi dalam konvensi perjudian giok. Lepaskan aku. Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu. Siapapun yang berani mengganggu ketertiban acara ini akan menerima nasib yang sama. Temanku, apa kamu puas dengan caraku menanganinya? Terima kasih banyak Tuan Xian. Aku punya satu pengumuman lagi. Giok ini, aku peroleh seharga 10 miliar. Lelang selesai. Semuanya silakan bubar. Aku punya 3 miliar dalam bentuk modal cair, 7 miliar dalam bentuk saham, ditambah milik Show Jewelry. Bagaimana menurutmu? Tentu tidak masalah. Benar Tuan Xian, identitasku. Aku minta agar kamu merahasiakannya. Tenang saja. Ya, mulai sekarang, panggil saja aku Saudara Show. Dimengerti, terima kasih Saudara Zhou. Kalau begitu aku pamit. Bos, Ketua Hong telah mendengar tentang Taipan Giok bertopang dan ingin menemuinya. Ketua Hong, Headline besok. 23 Maret. Orang terkaya di Provinsi Jiangnan Hong Darong meninggal dunia. Kue menyebabkan dia di gala ulang tahunnya tidak sengaja memakan kue yang mengandung selai, menyebabkan reaksi alergi parah. Dia dilarikan ke rumah sakit tetapi tidak dapat diselamatkan. Gala ulang tahun berubah menjadi pemakaman. Apa hubungannya itu denganku? Halo. Nona Shen. lama tidak bertemu. Tuan Muda Lu. Ketua Hong adalah orang terkaya di Provinsi Jiangnan. Mengapa dia mengadakan gala di tempat kecil seperti Jiangzhou? Kau tidak tahu kan? Rumah leluhur Tetua Hong ada di sini di Jiangzhou. Saya telah menyiapkan hadiah yang sangat berharga. Jika Tetua Hong menyukainya, saya mungkin akan meraih kesuksesan besar. Tuan Muda Lu pasti juga menyiapkan hadiah yang luar biasa bukan? Benar Tuan Muda Lu. Cepat tunjukkan pada kami. Biarkan kami melihatnya. Itu bukan sesuatu yang terlalu mega. Hanya gulungan pinus dan bangau. Gulungan pinus dan bangau. Gulungan pinus dan bangau. Keluarga Lu benar-benar keluarga kelas atas di Jiangzhou. Tuan Muda Lu benar-benar mengesankan. Hadiah Tuan Muda Lu pasti akan menjadi yang terbaik. Benar Tuan Muda Lu. Saya dengar keluarga Xie dan Lu berencana menjalin aliansi pernikahan. Mengapa Nona Shen tidak hadir hari ini? Dia
Dia mendapat sedikit uang di acara judi giot dan menjadi benar-benar lupa diri. Orang seperti itu tidak layak membuang waktuku bahkan jika dia menawarkan diri padaku. Lu Wenji ini, dia sama sekali tidak menyebutkan masalahnya sendiri, tetapi malah menjelek-jelekkan nama Shin Yu. Tuan muda Lu sangat berprestasi, namun Nona Shen tidak tahu cara menghargainya. Nona Shen masih terlalu muda. Saya dengar di acara perjudian Jiok kemarin, seorang Taipan Jiok bertopeng muncul. Tuan muda Lu, Anda pasti sudah bertemu dengannya bukan? Kami langsung cocok. Kami saling menghormati. Seperti yang diharapkan dari Tuan muda Lu. Benar-benar mengesankan. Sungguh mengesankan. Mengagumkan. Benarkah begitu? Karena aku dengar bahwa kau menyinggung Taipan Giok bertopeng dan diusir dari pelelangan. Bocah tidak berguna milikmu itu. Kau bahkan tidak pernah pergi ke pelelangan. Dari mana kau mendengar rumor seperti itu? Tepat sekali, berhenti menyebarkan kebohongan. Aku menyebarkan rumor, atau kalian yang berbohong? Orang ini. Apakah ini tempat untukmu pergi sekarang? Bukankah ini acara gala ulang tahun Tetua Hong? Kau tahu itu dan kau tidak pergi. Orang sepertimu kasta terendah tidak pantas untuk masuk. Aku kasta terendah. Apa? Apa kau pikir kau begitu hebat? Cuyang oh cuyang. Orang kaya adalah kelas atas. Dan mereka yang tidak punya uang adalah kasta terendah. Kau masih belum mengerti kebenaran sederhana itu. Apa kau mendengarku? Sampah sepertimu hanya akan mengotori udara di sini. Kamu terlihat seperti pengemis. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Ini adalah gala Tetua Hong. Selagi Tetua Hong belum tiba, enyahlah. Jika tidak, jika kamu menyinggungnya, kamu akan berada dalam masalah besar. Aku di sini untuk menghadiri gala Tetua Hong. Aku tidak akan pergi. Kau menghadiri gala Tetua Hong, kau tidak layak. Dan kau ingin duduk di meja yang sama denganku. Siapa yang memberimu keberanian? Nona Shen yang melakukannya. Baik keluarga Shen maupun Lu, hanya menerima 2 undangan masing-masing. Dia benar-benar memberikan kesempatan yang begitu berharga kepadanya. Dia jelas hanya sampah yang tidak berguna. Jadi undangan ini begitu penting baginya. Ini adalah urusan antara Nona Shen dan saya, bukan urusanmu. Kau, Menurutmu apa hubungan anak ini dengan Nona Shen? Nona Shen tidak mungkin menyukainya kan? Ini akan menjadi menarik. Undangan ini pasti palsu. Keluar dari sini. Ya, undangan ini jelas palsu. Zhao Sansan, kau benar-benar bernyanyi dengan nada yang sama seperti Lu Wenji. Aku memihak pada kebenaran bukan pada keluarga. Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan. Merobek undangan, sama saja dengan membuat keributan di acara gala ulang tahun. Menurutku orang yang harus diusir adalah kau. Baiklah, hari ini aku akan menunjukkan apa yang mampu dilakukan Tuan Muda Lu. Hei, Manajer Kiao. Seseorang sedang membuat masalah di sini. Siapa yang memalsukan undangan itu? Manajer Kiao itu dia. Usir dia. Jangan sentuh aku. Berhenti. Manajer hotel rendahan. Berani memutarbalikkan fakta di sini. Raja Giok Xiaoxiong. Mengapa dia ada di sini? Tuan Xiang, orang ini memalsukan undangan. Dan sekarang dia dipergoki langsung oleh Tuan Muda Lu. Saya hanya bertindak sesuai protokol. Masih mencoba mencari alasan. Apa kamu pikir aku buta? Ya, saya salah. Apa kamu seharusnya meminta maaf padaku? Tuan, saya minta maaf, saya salah. Enyahlah. Jika ada lain kali, saya akan meminta Tetua Hong memekatmu. Pergi. Kamu yang merobak undangan itu kan? Ambil. Ya, Tuan Xiang. Tuan Xiang, aku sudah mengambilnya. Simpan saja sendiri. Biarkan ini menjadi pelajaran. Ya, Tuan Xiang. Mungkinkah benar bahwa Tuan Muda Lu diusir dari acara perjudian giok? Dan bahwa dia menyinggung Taipan Giok bertopeng. Apakah itu juga benar? Itu mungkin saja benar. Mulai sekarang, saya mungkin harus menjauh darinya. Bocah, kau beruntung hari ini. Lain kali, aku tidak akan melepaskanmu. Semuanya, Tetua Hong tertunda karena urusan mendesak. Gala ulang tahun akan dimulai sedikit lebih lambat. Tidak apa kami akan menunggu. Lagi pula Tetua Hong adalah orang yang sangat sibuk. Bahwa Tetua Hong bisa menghiasi Jiangzhou dengan kehadirannya sudah merupakan kehormatan besar bagi kami. Sebelum gala dimulai, saya ingin mengumumkan kabar baik. Bagi semua tamu yang membawa hadiah ulang tahun hari ini, Tetua Hong telah memutuskan untuk memberikan imbalan 10 kali lipat. Tetua Hong benar-benar dewa kekayaan bagi Jiangzhou. Untung saja saya menyiapkan hadiah yang berharga. Hari ini saya akan menghasilkan banyak uang.
Di antara kita di sini, hadiah Tuan Muda Lu adalah yang paling berharga. Dia pasti akan mendapatkan imbalan terbesar. Dengan ini, kau bisa membantu Shenlu Group menghasilkan puluhan juta. Itu hanya uang receh. Intinya adalah menyenangkan Tetua Hong. Cuwiang, apakah pesta ulang tahunnya sudah dimulai? Lihat dirimu berlarian sampai basah kuyup oleh keringat. Sudah kubilang gala itu ditunda 15 menit. Tidak perlu terburu-buru. Tetua Hong bilang akan memakan waktu sebentar. Siapa yang memberitahumu itu 15 menit? Tapi kurasa kita tidak perlu menunggu lagi. Gala bisa dimulai sekarang. Kau pikir kau siapa? Apa kau pikir Tetua Hong akan mendengarkanmu? Percaya atau tidak? Jam keberuntungan telah tiba. Gala ulang tahun dimulai. Mari kita sambut Tetua Hong. Pesta ulang tahunnya sebenarnya sudah dimulai. Cuwiang, apakah kau mengenal Tetua Hong? Xiao Ye, kau benar-benar percaya omong kosongnya. Tepat sekali. Dia pasti hanya menebaknya secara kebetulan. Saya percaya saudara saya Xu Xiong sudah menjelaskan semuanya atas nama saya. Semua tamu yang membawa hadiah ulang tahun hari ini akan menerima imbalan 10 kali lipat dari nilainya. Sepertinya Tetua Hong ini benar-benar orang yang baik. Hanya karena alasan itu, aku harus menyelamatkannya sekali. Tapi itu tidak cukup. Itu masih jauh dari cukup. Dari hadiah-hadiah ini, saya akan memilih satu yang paling memuaskan saya dan orang yang memberikannya. Hong Group saya akan memberikan dokumen utama. Untuk mengamankan kemitraan mendalam dengan Hong Group adalah untuk naik ke langit dalam satu langkah. Jika saya tahu, saya akan mengosongkan kas saya untuk mengirim hadiah yang lebih megah. Sepertinya kesempatan ini hanya milik Tuan Muda Lu. Tuan Muda Lu sudah menang. Sepertinya bahkan langit pun memihak pada Tuan Muda ini. Mulai hari ini, Jiangshu adalah milik keluarga Luku. Sialan! Apakah aku benar-benar akan kalah dari bajingan ini? Hadiah apa yang sudah kau siapkan? Aku baru saja mendapatkan lukisan panjang umur di saat-saat terakhir. Lukisan panjang umur yang sepel. Berani-beraninya membandingkan dengan lukisan pinus dan bango milikku. Lu Wenji, jangan menguji kesabaranku. Benar. Katakan padaku jika aku membantu Shenlu Group mengamankan dukungan kunci dari Hong Group, maka posisi manajer umum yang sepel mungkin tidak cukup, bukan? Apalagi yang kau inginkan? Saat itu tiba, Paman Shen pasti akan sangat senang menikahkannya denganku. Kau, Jangan khawatir. Lu Wenji tidak akan mendapatkan dukungan Hong Group. Kopek Cundang. Selain Tuan Muda Lu, siapa lagi yang mungkin bisa mendapatkannya? Kau, Tepat sekali. Apa kau tidak takut lidahmu tergigit karena bicara sombong seperti itu? Bisakah kau memberikan hadiah yang lebih berharga atau lebih pantas untuk acara ini? Tentu saja. Cuyang, Bisakah kau berhenti menyombongkan diri? Izinkan saya menambahkan satu hal. Hadiah yang telah saya pilih. Dalam hal harga, belum tentu yang paling mahal. Selama itu menyentuh hati saya, itulah yang terbaik. bagus. Cuyang, jika Tetua Hong tidak peduli pada nilai barang, kita masih punya kesempatan. Bahkan jika dia tidak melihat harganya, hadiahmu tetap tidak akan sebanding dengan milikku. Sekarang, biarkan para tamu mempersembahkan hadiah ulang tahun mereka. Ayo kita naik juga. Ayo pergi. Keluarga Lu dari Jiangzhou mempersembahkan lukisan pinus dan bango. Mendoakan kesehatan dan umur panjang bagi Tetua Hong. Dan segala yang terbaik. Tidak perlu. Apa kau mendengarnya? Tetua Hong sangat puas dengan hadiahku. Keluarga Wang mempersembahkan sepotong batu Shushan. Semoga Tetua Hong mendapatkan keberuntungan seluas Laut Timur. Keluarga Seng mempersembahkan lukisan panjang umur. Semoga Tetua Hong sehat selalu. Apa yang harus kulakukan? Aku merasa hadiah semua orang nilainya hampir sama dengan lukisan panjang umurku kali ini. Aku takut aku tidak akan menarik perhatian Tetua Hong. Keluarga Hou mempersembahkan sepasang vas labu bermotif bango 8 dewa. Semoga Tetua Hong panjang umur selamanya. Barang yang sangat bagus. Jangan khawatir. Bukankah Tetua Hong mengatakan, dia tidak peduli dengan nilai, selama itu menyentuh hatinya. Hampir giliranmu, bersiaplah. Keluarga Shen mempersembahkan lukisan panjang umur.
Bukankah keluarga Shen adalah klan papan atas di Jiangzhou? Ya, mengapa mereka hanya mengirim lukisan panjang umur? Apakah keluarga Shen tidak menghormati tetua Hong? Keluarga Shen sedikit sombong. Jika ini berjalan buruk, mereka mungkin akan menyinggung tetua Hong. Ini semua salahku. Jangan khawatir. Aku di sini. Berhenti berusaha menghiburku. Pesta ulang tahun tetua Hong telah benar-benar kurusak. Hadiahku belum dipersembahkan. Itu benar. Kau masih punya hadiah untuk dipersembahkan. Di mana itu? Hadiahku agak istimewa. Butuh waktu sebentar. Tetua Hong, untuk berterima kasih atas bimbingan Anda. Saya telah secara khusus menyesuaikan kue ulang tahun 6 tingkat ini untuk Anda. Selamat ulang tahun ke-60. Dan semoga semuanya berjalan lancar. Xiao Qiao sangat perhatian. Perjamuan ini diatur dengan sangat baik. Saya sangat puas. Terima kasih Tetua Hong. Mari kita makan kuenya terlebih dahulu. Setelah kita selesai makan kue, saya akan mengumumkan hasilnya. Bagaimana menurut kalian semua? Bagus. Bagus. Tidak. Ciwu yang apa yang kau katakan? Segera minta maaf kepada tetua Hong. Pria ini benar-benar sedang menjemput ajang. Hanya pamer. Kita lihat saja bagaimana kau akan segera mati. Semua orang bisa memakan kue ini. Kecuali tetua Hong. Ini adalah pesta ulang tahun Tetua Hong. Dia tidak bisa memakan kue itu. Apa kau sakit jiwa? Seseorang, usir pembuat onar ini. Kau begitu terburu-buru mengusirku. Apa kau takut aku akan membongkar konspirasimu? Jangan dengarkan omong kosongnya. Seret dia keluar sekarang juga. Di dalam kuemu ini, kau menambahkan selai. Jika tetua Hong memakannya sedikit saja, dia pasti akan menderita reaksi alergi yang fatal. Cu Yang, apakah kau yakin? Jika kau menyinggung tetua Hong, bahkan seluruh keluarga Shen tidak akan bisa melindungimu. Panggil dokter pribadi saya. Tetua Hong, bagaimana Anda bisa mendengarkan ocehan orang gila ini? Tes cepat. Tidak akan memakan waktu lama. Pergi. Tetua Hong, tidak ada selai yang ditemukan di dalam kue itu. Apakah masa depan yang aku ramalkan telah berubah? Tetua Hong, Anda melihatnya sendiri bukan? Bocah ini hanyalah seorang penipu. Aku bilang kita harus mengirimnya langsung ke rumah sakit jiwa. Benar apa kamu dengar itu? Cepat tangkap dia. Ke rumah sakit jiwa. Tunggu. Aku juga alergi terhadap selai. Biarkan aku mencobanya, dan kita akan tahu. Shen Yue, Cu Yang, aku mempercayaimu. Shen Yue. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku hanya memakan sedikit sekali. Aku punya obat anti alergi di sini. Cepat berikan aku sedikit. Tetua Hong, jangan percaya pada mereka. Mereka membohongi Anda. Saudara Shou, saya minta maaf karena merepotkan Anda dengan tugas ini. Tapi tolong carikan aku dokter. Kue itu mengandung selai yang dirawat khusus. Kecuali Anda sangat memperhatikannya. Anda tidak akan bisa merasakannya. Bagaimana dia bisa menemukan bahwa ada selai di dalam kue itu? Apakah dia memiliki semacam kekuatan super? Aku pikir dia mungkin juga mencurigakan. Haruskah aku memberitahunya saja bahwa aku bisa meramal masa depan? Itu karena aku terlalu sensitif terhadap rasa selai. Begitu aku mencium baunya, aku memberitahu Cu Yang. Ya. SHN Yue lah yang memberitahuku. Jadi begitu rupanya. Kalian berdua, kalian pengkhianat yang licik. Kalian berani meracuniku. Penjaga.
Selidiki ini dengan saksama. Cari tahu siapa yang mendukung mereka. Bawa mereka pergi. Tetua Hong, Anda harus mempercayai saya. Saya tidak pernah berniat mencelakai Anda. Apakah aku masih bisa mempercayaimu? Keluar. Ampuni saya. Tetua Hong mohon ampun. Anak muda, terima kasih kalian berdua karena telah menyelamatkan nyawaku. Dengan ini saya umumkan bahwa Shenlu Group akan menerima dukungan penuh dari Hong Group milik saya. Terima kasih Tetua Hong. Terima kasih Tetua Hong. Mulai sekarang keluarga Shen akan menjadi klan teratas di Jiangzhou. Grup Xianlu akan segera lepas landas. Keluarga Lu mungkin bisa menumpang kesuksesan mereka. Ini seharusnya menjadi pencapaianku. Sialan. Kenapa dia selalu begitu beruntung? Anak muda, apakah kau keberatan ikut denganku? Dia tahu identitasku. Saya tidak mengatakan apa-apa. Saudara Chu, duduklah. Tadi di acara gala, aku sudah membalas budi gadis Shen itu. Anak muda, katakan padaku, imbalan apa yang kau inginkan? Jadi dia ingin membalas budiku. Tetua Hong, membalas Shen Yu saja sudah cukup. Adapun aku jangan khawatir tentang itu. Saya Hong Daron, bukanlah orang yang membiarkan hutang budi tak terbayar. Bagaimana dengan ini? Aku akan menghadiahkanmu hotel bintang 5 di Jiangsu ini. Itu terlalu berharga. Kalau begitu aku akan berterima kasih Tetua Hong. Hotel ini adalah satu-satunya di Jiangsu yang memiliki peringkat bintang 5. Nilainya setidaknya 1 miliar. Tapi melihatmu, kau tampaknya tidak peduli sama sekali. Saudara Chu memang benar. Bagaimanapun dia adalah seorang miliarder. Baginya 1 miliar atau lebih benar-benar bukan apa-apa. Saudara Zhou, Saudara Chu, karena Anda telah menyelamatkan Tetua Hong, apalagi yang perlu disembunyikan? Mungkinkah dia adalah orang yang kau sebutkan itu? Sang Taipan Guild Pertopan. Itu benar. Itu memang dia. Ini sungguh generasi muda memang luar biasa. Bagaimana dengan ini? Aku akan menyerahkan dana dukungan 100 miliar untuk perusahaan di Jiangsu sepenuhnya kepadamu. Kau yang bertanggung jawab atas hal itu. 100 miliar. Kurasa aku tidak bisa menanganinya. Kurasa akan lebih baik jika Anda Tetua Hong mengawasi Jiangsu sendiri. Kemacetan di gala ini jelas merupakan upaya pembunuhan terhadapku. Aku harus kembali untuk menyelidiki. Aku mempercayakanmu untuk menangani urusan di sini. Aku punya keyakinan penuh. Dulu aku hanyalah kuli bangunan. Aku kurang pengalaman yang diperlukan. Pengalaman bisa dipupuk seiring waktu. Namun karakter itu lebih sulit untuk dinilai. Tetua Hong, bagaimana pendapat Anda tentang saudara Zhou? Dia memiliki karakter, dan dia memiliki kemampuan. Dia jauh lebih cocok daripada aku. Saudara Chu, saya sering bepergian kemana-mana. Saya terbiasa hidup bebas. Jika Anda meminta saya untuk tinggal di Jiangzhou, saya tidak akan sanggup. Bagaimana jika aku meninggalkan seseorang untuk membantumu? Sekretaris Lee, kemari. Tetua Hong, Sekretaris Lee, kau harus tetap tinggal di Jiangsu dan memberikan dukungan penuh kepada Chu Yan. dimengerti. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memastikan Tetua Hong tidak kecewa. Itu baru semangat. Tetua Hong, Anda menunjuk grup Xianlu untuk dukungan. Saya telah menyusun rencana dukungan 10 miliar. Silakan dilihat. Dana dukungan itu telah ditempatkan di bawah wewenang Chu Yang. Kau harus memintanya untuk meninjaunya. Tuan Chu, mohon tinjau ini. Rencananya, mengapa kontak untuk Shenlu Group masih kosong? Begini, Tuan Chu, bagian ini memerlukan penunjukan Anda. Kalau begitu biarkan Shen Yu yang mengisi. Awalnya, aku berniat mendukungmu untuk merevitalisasi Jiangsu. Sekarang tampaknya mendukung Shenlu Group. Sama saja hasilnya. Itu tentu saja benar. Saudara Chu, sangat mengabdi pada Nona Shen. Siapa yang tahu? Mungkin kita akan segera meminum anggur pernikahan. Bagus. Saat waktunya tiba, aku akan datang tepat waktu. Dan aku akan membawa hadiah yang luar biasa. Dari nol hingga sukses dan memenangkan hati sang jelita. Apakah aku sedang bermimpi?
Seharusnya aku diam saja. Tentang penemuan masalah padaku itu. Tapi keadaannya tidak buruk bukan? Tapi kau adalah orang yang menyelamatkan Tetua Hong. Tetua Hong. Namun Anda memberikan kesempatan itu kepada Shen Lu Group. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Coba pikirkan, jika kau tidak angkat bicara, kemampuanku meramal masa depan pasti sudah terbongkar. Chu Yang. Tapi kau tidak mendapatkan apa-apa. Sebenarnya Tetua Hong juga memberiku hadiah. Benarkah? Hadiah seperti apa? Pergilah ke hotel besok. Dan aku akan memberimu kejutan. Chu Yang. Aku memang memiliki perasaan padamu. Tapi, bukankah pergi ke hotel itu sedikit? Tidak. Tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya ingin mentraktirmu makan. Konyol. Kita harus pergi ke Hotel Jiangzhou untuk makan malam. Hotel Jiangzhou tidak memiliki restoran. Baiklah terserah. Rumah Chu Yang. Headline besok. Berita apa lagi kali ini? (24 Maret). Wakil Presiden cantik kota Jiangzhou Shen Yue telah diculik. Dibawa ke Hotel Jiangzhou. Tidak tahan dengan penghinaan itu, dia melakukan bunuh diri. Shen Yue didorong untuk bunuh diri. Aku harus segera menelponnya. Chu Yang. Angkat, tolong angkat. The film was translated and Semuanya sudah narrated by berakhir. M Media. Para penculik tidak mungkin beraksi lebih cepat dari jadwalkan. Benar. Alamatnya. Kota Jiangzhou. Wakil Presiden yang cantik Shen Yue diculik ke Jiangzhou Hotel. Jiangzhou Hotel. Sekretaris Li. Seseorang telah menculik Shen Yue ke Jiangzhou Hotel. Kerahkan semua orang yang kau miliki. Segera selamatkan dia. Ya, Dan satu hal lagi. Siapapun yang menemukannya lebih dulu akan mendapat hadiah 1 juta. ya. Kau tetaplah di sana. Jika tidak, aku akan menghabisimu. Bos, barang-barang sudah dikirimkan. Anda bisa datang dan memeriksanya sekarang. Beri dia stimulan itu terlebih dahulu. Saat aku tiba nanti, itu akan siap untuk dinikmati. Shen Yue, tidak peduli seberapa keras kau berjuang, kau tidak akan bisa lolos dari genggamanku. Aku mohon lepaskan aku. Aku punya banyak uang. Aku bisa memberikan semuanya padamu. Lupakan ide itu. Dalam bidang pekerjaan kita, reputasi adalah segalanya. Apa itu? Sesuatu untuk membuatmu patuh. Kemarilah, buka mulutmu. Diamlah. Biarkan aku bersenang-senang dulu. Tutup mulutmu. Jika kau berani berteriak, aku akan membunuhmu. Siapa itu? Berikan handuk itu padaku. Tidak perlu masuk. Shen Yue. Apakah dia baik-baik saja?
Nona Shen tampaknya tidak dinodai. Namun dia masih tidak sadarkan diri. Saya sudah menghubungi dokter. The film was translated and Siapa yang created menyuruhmu by melakukan ini? Media. Ini kesempatan terakhirmu. Kau. Bahkan jika kau membunuhku, kau tetap akan masuk penjara. Aku akan bicara. Itu adalah Lu Wenji. Dialah yang memerintahkanku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Serahkan dia ke polisi. Ya, Kalian bertiga. Masing-masing dapat 1 juta. Terima kasih, bos. Bawa dia pergi. Saya salah. Jangan serahkan saya ke polisi, kakak. Xiao Yu, bagaimana perasaanmu? Cui Yang. Aku merasa sangat panas. Shen Yu, dokter akan segera datang. Bertahanlah. Cui Yang. Apakah kau menyukaiku? Aku. Berikan padaku Cui Yang. Bicara. Bos, Lu Wenji telah menghancurkan semua bukti. Tidak ada cara untuk menangkapnya. Baik. Aku mengerti. Cui Yang. Aku di sini. Apakah kau sudah menemukan orang-orang yang menculikku? Jangan khawatir soal itu. Serahkan ini padaku. Apakah itu Lu Wenji? Aku tidak akan pernah membiarkan dia lolos dari ini. Itu adalah Lu Wenji. Namun, kita belum menemukan bukti kuncinya. Sebaiknya kau beristirahat. Cui Yang, terima kasih. Aku sudah memutuskan. Aku akan pulang. Untuk menghadapi ayahku. Sudah larut sekali. Mengapa kita tidak menundanya sampai besok? Hanya saja, aku sedikit gugup. Aku takut ayahmu akan mengejarku dengan pisau dapur. Dia tidak akan. Tidurlah. Grup Hong tiba-tiba mengumumkan, membatalkan dukungan utama mereka untuk grup Xianlu. Begitu berita itu tersebar, para pemegang saham mulai melakukan aksi jual panik. Hong Group telah mengumumkan pembatalan investasi mereka di Shenlu Group. Apa yang akan terjadi hari ini? Lupakan saja. Kita harus menghadapinya selangkah demi selangkah. Halo. Baiklah, aku akan segera kembali. Ayahku ingin aku kembali ke perusahaan. Mungkinkah laporan berita itu menjadi kenyataan? Berita apa? Tidak apa-apa. Aku akan kembali bersamamu. Ayah? Mengapa ayah memanggilku? Apa yang membuat terburu-buru? Saya sudah mencapai kesepakatan dengan keluarga Lu. Kamu harus bertunangan dengan Wenji dalam 3 hari. Apa? Bagaimana ayah bisa mengingkari janji lagi? Sejak zaman dahulu pernikahan telah diputuskan oleh orang tua. Apakah menurutmu paman akan mencelakaimu? Tapi aku memenangkan taruhan sebelumnya. Aku seharusnya menjadi orang yang memutuskan pernikahanku sendiri. Tentu saja tidak. Kamu harus menikahinya. Cui Yang dan aku menyelamatkan Tetua Hong. Dan membantu Xianlu memenangkan investasi Hong Group. Apa yang ayah katakan tentang itu? Jika ayah ingin melanggar janji, lakukan saja. Itu hanya karena kamu sedang beruntung itu saja. Itu tidak dihitung. Apakah kamu mengerti? Kompetisi judi giok pertama sukses. Ayah mengatakan hal yang sama saat itu. Aku mengerti sekarang. 2 taruhan ini. Ayah tidak pernah berniat agar aku menang sama sekali. Kompetisi judi giok. Master Wang adalah seseorang yang ayah bantu sewakan untuk Lu Wenji, bukan? Dan sebelum pesta ulang tahun Tetua Hong, Lu Wenji tahu aku memiliki lukisan pinus dan bangau. Itu juga dibocorkan oleh ayah, bukan? Keluarga Shen dan keluarga Lu adalah teman lama. Shenlu Group juga didirikan bersama oleh kedua keluarga. Lu Wenji itu adalah pria yang baik dan terhormat. Mengapa kamu menolak untuk menikahinya? Karena dia adalah bajingan yang mesum.
sombong, dan pendendam. Pria seperti dia, aku tidak akan pernah selamanya menikah dengannya. Lalu siapa yang ingin kamu nikahi? Aku ingin menikah dengan Chu Yang. Kau. Tapi Chuyang. Dia sudah punya tunangan. Apa kau belum tahu itu? Apa? Xiao Yu, apakah itu benar? Ayah dia tidak seperti itu. Xiao Ye. Tunangannya ada di sini. Apa kau masih akan menyangkalnya? Dia ada di ruangan ini. Ketua Shen, aku tunangannya. Awalnya aku berpikir bahwa meskipun dia menawan, tapi setidaknya dia jujur dan dapat diandalkan. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan menduakan kita. Kau harus memastikan Nona Shen tidak pernah ditipu olehnya lagi. Bocah nakal. Beraninya kau mempermainkan perasaan putriku. Ayah Chu Yang tidak pernah menipuku. Tutup mulutmu. Biarkan aku bicara. Paman Shen. Sejujurnya, aku memang pernah bertunangan dengan Zhao Shan sebelumnya. Tapi kemudian aku menemukan bahwa dia dan Lu Wenji berselingkuh. Jadi, aku sudah bersiap untuk membatalkan pertunangan itu. Chu Yang, kau bajingan kecil. Beraninya kau mencoreng reputasiku. Kau bajingan kecil. Memfitnah Tuan Muda Lu. Apa kau benar-benar berpikir aku tidak akan menuntutmu atas pencemaran nama baik? Baru 2 hari yang lalu di toko barang antik. Bukankah kalian berdua sangat mesra? Jangan pikir aku tidak melihatnya. Cukup. Kalian bertengkar tanpa henti karena hal sepele seperti itu. Pria sukses mana yang tidak memiliki sedikit hubungan asmara? Bahkan jika Wenji memiliki sedikit hubungan dengan sekretaris wanitanya, itu tidak berarti apa-apa. Ayah, bagaimana ayah bisa menjadi orang munafik seperti itu? Bagaimana aku menjadi munafik? Ayah baru saja mengatakan Chu yang menipu perasaanku. Tapi jika menyangkut Lu Wenji, tiba-tiba menjadi hubungan romantis. Jika itu bukan kemunafikan, lalu apa? Dia. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Wenji? Wenji adalah wakil presiden Shenlu Group dengan gaji tahunan jutaan. Dan dia seorang kuli bangunan yang memindahkan batu bata. Kurasa aku mengerti sekarang. Paman Shen, menurut logikamu, jika punya uang, kau bisa punya istri dan selir sebanyak yang kau maukan. Tepat sekali. Jika kamu bahkan setengah mampu seperti Wenji, aku tidak akan keberatan kamu mengejar putriku. Paman Shen, Anda terlalu memujinya. Aku memiliki gaji tahunan sebesar 3 juta. Bahkan jika dia bekerja sebagai kuli seumur hidupnya, dia mungkin tidak akan menghasilkan sebanyak itu. Tepat sekali. Dia bahkan tidak sebanding dengan kuku kaki Tuan Muda Lu. Menikah denganku akan menjadi peningkatan baginya. Apalagi mencoba mengejar Nona Shen. Kasta terendah benar-benar mencoba untuk melampaui kemampuannya. Kalau begitu, lalu bagaimana jika Chu yang bisa menghasilkan 3 miliar? Apa yang akan kau katakan saat itu? Jika dia benar-benar bisa menghasilkan uang itu, aku akan memanggilnya ayah di tempat ini juga. Apa yang kau coba lakukan dengan kartu tidak berharga itu? Apakah paman tahu berapa isi kartu ini? Mengapa paman tidak memeriksanya sendiri? Baiklah, kalau begitu katakan padaku, berapa banyak yang mungkin ada di kartu milikmu itu? Tidak banyak. 3 miliar. Apa katamu? Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Aku beritahu padamu, Xiao Yue. Bagaimana bisa kau percaya kebohongan yang begitu jelas? Tidak ada pembaca kartu di sini. Tentu saja dia akan menyebutkan angka berapapun yang dia mau. Kamu tidak tahu seberapa tinggi langit itu. Paman Shen Dahou telah menghabiskan separuh hidup membangun ini. Dan asetku hampir tidak lebih dari 3 miliar. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk mengklaim kamu punya 3 miliar? Paman Shen, jika benar ada 3 miliar di kartu ini, apakah paman setuju membiarkanku bersama Shen Yu? Apa kau bahkan tahu berapa banyak nol dalam 3 miliar? Lain kali jika kau ingin menyombongkan diri, cobalah gunakan atak udangmu itu sekali saja mau. Kau pasti sangat miskin dan delusi. Apakah kau bahkan tahu perbedaannya antara 3 juta dan 3 miliar? Chu Yang, 3 miliar tidak mudah didapatkan. Bagi orang lain 3 miliar mungkin jumlah yang sulit. Tapi bagiku, 30 miliar pun bukan masalah. Tolong hentikan. Dengarkan aku. Bisakah kau berhenti mengarang cerita? Apa kau pikir itu uang mainan? 30 miliar. Cukup. Kamu hanya omong kosong. Seseorang sepertimu layak menikahi putriku. Meskipun tujuan Chu yang tampak sedikit sulit dicapai, dia punya impian dan dia punya tekad. Aku yakin dia tidak akan mengecewakanku. Diam-diam, jaga mulutmu. Paman bilang tidak dan itu sudah final.
Keluarga Xiang dan Lu adalah teman lama. Menikahi Lu Wenji adalah pilihan terbaikmu. Kalau begitu sebaiknya kau punya anak perempuan lagi dan nikahkan dia saja. Karena aku jelas tidak akan melakukannya. Cui Yang, ayo pergi. Berhenti di situ. Apalagi yang kau inginkan? Jika kamu berani melangkah keluar pintu itu hari ini, Paman akan memecatmu dari Shenlu Group. Kalau begitu pecat aku. Kamu. Ini keterlaluan. Ketua, Sekretaris Li dari grup Hong telah tiba. Apel. Apakah kamu yakin itu? Sekretaris Lei dari Hong Group. Luar biasa. The film was Cepat. translated Persilakan and dia masuk. narrated by M Media. Sekretaris Lei Anda telah datang. Sekretaris Li. Tuan Chu, Anda di sini juga. Sekretaris Li. Anda juga mengenal Chu Yang. Aku yakin kita bertemu di gala ulang tahun Tetua Hong. Bagaimanapun, aku menyelamatkan nyawa Tetua Hong bukan? Jangan merasa bangga dulu. Jelas Nona Shen yang menyelamatkan Tetua Hong. Apa hubungannya denganmu? Kau pria dewasa. Namun menghabiskan sepanjang hari mencoba mencuri pujian dari Nona Shen. Apa kau tidak punya rasa malu? Ketua Shen, saya di sini mewakili grup Hong. Untuk membahas dukungan bagi grup Shenlu. Mari langsung ke pokok permasalahan. Ya tentu saja. Kalau begitu Sekretaris Li silakan. Ketua Hong secara khusus menunjuk Nona Shen sebagai narahubung. Nona Shen, apakah Anda punya waktu? Sekretaris Li, Shen Yue telah mengundurkan diri. Karena alasan pribadi. Sekretaris Li, aku seperti Shen Yue. Seorang wakil presiden dari Shenlu Group. Di pesta ulang tahun, Tetua Hong bahkan memuji hadiah yang kukirim. Mengapa bukan aku saja yang menangani koordinasinya? Orang yang ditunjuk oleh Tetua Hong adalah Nona Shen Yue. Tidak ada orang lain yang bisa. Paman Shen, dukungan Hong Group untuk Shenlu Group adalah 10 miliar. Jika Paman bersikeras memecat Shen Yue, Paman mungkin kehilangan 10 miliar itu. Siapa kau bocah kecil? Kau bilang 10 miliar jadi itu 10 miliar. Apa kau pikir investasi ini untukmu? Dia benar. Jumlahnya memang 10 miliar. Ayah jadi, apakah ayah memecatku sekarang? Atau, apakah ayah setuju membiarkanku bersama Chu Yang? Kami tidak bisa menyetujui persyaratan mereka. Apa yang harus kita lakukan mengenai suntikan modal Hong Group? Alasan Tetua Hong mendukung Shenlu Group adalah karena beliau menghargai kekuatan kita sebagai perusahaan papan atas di Jiangsu. Bahkan tanpa Shen Yue, tidak ada yang akan berubah. Paman Shen, ayahku benar mengenai pembicaraan tentang nyawa Tetua Hong yang diselamatkan. Itu hanya sekadar mengikuti arus. Sudahlah. Sejujurnya, bagi Tetua Hong, Shenlu Group tidak ada bedanya dengan perusahaan lain di Jiangsu. Itu hanya bisnis kecil. Jika bukan karena Shen Yue, dia bahkan tidak akan melirik Paman. Konyol. Saya tidak percaya bahwa memecat Shen Yue akan membuat Tetua Hong menarik dukungannya. Benar kita tidak akan diancam olehnya. Hong Group baru saja mengumumkan pembatalan dukungan kunci bagi Shenlu Group. Jadi begitu rupanya. Sungguh mereka sendiri yang mencarinya. Kau bocah kecil. Siapa yang kau katakan membawa ini pada diri mereka sendiri? Menurutku, Tetua Hong memang harus membatalkan dukungan untuk Shenlu Group. Sungguh sombong. Apa kau pikir kau Film bisa was mewakili Hong Group? translated and narrated Kau by tidak M tahu seberapa Media. tinggi langit itu. Shenlu Group penuh dengan orang seperti Paman. Sekumpulan orang bodoh yang picik. Paman sama sekali tidak layak didukung. Cui Yang, lupakan saja, ayo pergi. Menghina para eksekutif Shenlu Group kami. Kau bahkan tidak akan mampu membeli makan nanti. Lupakan saja, bagaimanapun Tetua Hong berniat memprioritaskan dukungan untuk Shenlu Group. Sekretaris Li, silakan hubungi Tetua Hong. Cui Yang, apa kau ingin mati? Apa kau tahu siapa Sekretaris Li? Beraninya kau memerintahnya seperti itu? Baiklah, saya akan menelponnya. Mengetahui Sekretaris Li tidak akan mengubah apapun. Sekretaris Li Todd akan melakukan panggilan itu. Itu hanya kebetulan. Bagus. Mari kita tunggu dan lihat. Mohon maaf, Ketua Hong telah memutuskan untuk membatalkan dukungan untuk Shenlu Group. Apa? Apel. Apel. Hong Group tiba-tiba mengumumkan pembatalan dukungan utamanya untuk Shenlu Group. Ya Tuhan, Hong Group benar-benar mengeluarkan pemberitahuan publik membatalkan dukungan untuk Shenlu Group. Bukankah Sekretaris Li baru saja mengatakannya tadi? Kukira dia hanya bercanda. Aku tidak menyangka itu benar. Harga saham Shenlu Group akan anjlok. Baiklah, jangan menyalahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu. Tapi Shenlu adalah hasil kerja keras seumur hidup ayah. Aku hanya ingin memperjelas posisiku sendiri.
Aku tidak pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Kalau begitu, bagaimana jika kita meminta Tetua Hong mengubah keputusannya? Pemberitahuan publik dari perusahaan terbuka. Tidak bisa diubah begitu saja. Jika tidak, itu bisa dianggap sebagai manipulasi saham. Kalau begitu kita gunakan cara termudah. Bantu aku mengakuisisi saham Shenlu Group Tuan Chu, berapa banyak yang harus saya akuisisi? sampai harga saham kembali normal. Dimengerti. Berhenti bercanda. Shenlu Group memiliki 20% saham dalam peredaran publik. Itu 2 miliar. Dari mana kau mendapatkan uang sebanyak itu? Sebenarnya Shen Yu, ada sesuatu yang belum kuberitahukan padamu. Ada apa? Sejujurnya, kekayaanku sudah lama melebihi 10 miliar. Di saat seperti ini, kau masih mencoba menghiburku. Aku mengatakan yang sebenarnya. Seluruh masalah ini bermula karena diriku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan Shenlu Group mengalami kerugian apapun. Apakah kau benar-benar sekaya itu? Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Ikutlah pulang bersamaku nanti untuk menemui ibuku. Aku perlu menyiapkan beberapa hadiah terlebih dahulu. Bagaimana? Ibu duduklah. Rumah Chuyan. Cuyang, ibu datang ke sini kali ini hanya untuk melihat kapan kau dan Shen akan menikah. Ibu. Zhao Shanshan berselingkuh dariku dengan orang lain. Aku tidak berniat menikahinya lagi. Apa? Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi? Ibu tolong jangan gelisah. Duduklah, ku mohon, duduk saja. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menemukan menantu yang lebih baik untuk ibu. Bukankah itu CEO wanita Shen Yue yang menyelamatkan Tetua Hong? Aku melihatnya di berita. Benar. Dia juga bosku. CEO Shen, mengapa Anda datang sendiri? Anda adalah bos besar. Anda pasti sangat sibuk dengan pekerjaan, bukan? Tidak, sama sekali aku tidak sibuk akhir-akhir ini. Nyonya, ini sup ayam yang aku masak, silakan dicicipi. Rasanya sungguh enak. Jika Nyonya suka, silakan tambah lagi. Xi Yuxian, lihat dirimu begitu cantik. Kau bisa menghasilkan uang, dan kau juga bisa memasak. Siapapun yang menikahimu akan sangat beruntung. Nyonya, tolong jangan memujiku. Anda membuatku tersipu. Ibu. Jika aku menikahinya, bagaimana kalau dia menjadi The film menantumu? was translated Kau bicara and omong kosong lagi. narrated by Dia M adalah Media. bos besar. Kau hanya pekerja biasa. Kalian berdua bagaikan bumi dan langit. Sejujurnya, dialah menantu yang kupilihkan untuk ibu. Kau, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Apakah ibu puas? Puas? Bu, aku lebih dari puas. Ini? Mari kita mulai dengan ini. Ini adalah hadiah dariku untukmu. Terima kasih, Nyonya. Ngomong-ngomong, aku punya hadiah untuk ibu juga. Headline besok. 29 Maret. Insiden besar terjadi di Shenlu Group. Dua pemegang saham utama, Shen Deho dan Lu Shenxiang. Perusahaan yang dulunya harmonis kini terpecah belah. Wakil Ketua Lu Shenxiang membentuk aliansi dengan pemegang saham kecil untuk melakukan pemungutan suara. Dengan demikian menggantikan Shen Deho menjadi ketua yang baru. Ada apa? Mari kita bicara di sana. Silakan duduk. Nyonya, silakan makan terlebih dahulu. Aku harus pergi sebentar. Silakan. Ada apa? Headline besok. Konflik internal di Shenlu Group. Lu Shenxiang telah bergabung dengan pemegang saham minoritas lainnya untuk merebut kekuasaan. Apa? Ayahku memegang 34% saham. Hanya 4% lebih banyak dari keluarga Lu. Jika dia bersatu dengan pemegang saham lainnya, maka ayahku kemungkinan besar akan kalah. Bagaimana jika kita memiliki 10% saham lebih banyak di tangan kita? Jika kita memiliki 10% saham itu, ayahku pasti akan menang. Hanya saja, kita tidak punya uang untuk membeli saham sebanyak itu, dan waktunya tidak cukup. Lihat apa ini. 10% saham Shenlu Group. Pemegang sahamnya adalah Jiangsu Hotel. Tapi bukankah Jiangsu Hotel aset milik Tetua Hong? Tetua Hong memberikan Jiangsu Hotel kepadaku. Jiangsu Hotel bernilai lebih dari 1 miliar. Mungkinkah kemarin kau menggadaikan hotel itu untuk membantu Shenlu menstabilkan harga saham? Aku memang
mengakuisisi saham Shenlu Group. Tapi aku tidak menggadaikan hotel itu. Kau tidak perlu berbohong padaku. Aku tahu. Kau hanya tidak ingin aku khawatir. Jangan khawatir. Aku akan membantumu melunasi pinjaman itu secepat mungkin. Sudahlah. Jangan dijelaskan untuk saat ini. Baiklah, mari selamatkan Paman Shen. Semuanya kemarin. Hong Group mengumumkan pembatalan dukungan mereka untuk Shenlu Group kita. Sekarang perusahaan sedang dalam The krisis. film was translated and narrated Saya by harap M semuanya Media. bisa bersatu. Ketua Shen, apakah Anda mencoba untuk menghindari tanggung jawab? Wenji, apa maksudmu dengan itu? Karena keputusanmu yang buruk. Shenlu Group kita kehilangan dukungan dari Hong Group. Harga saham telah anjlok. Ini adalah kelalaian tugas yang serius. Kau harus mengundurkan diri dan bertanggung jawab. Wenji. Kau. Para paman. Kalian mungkin tidak tahu ini. Tapi Hong Group menginvestasikan 10 miliar untuk memberikan dukungan kunci bagi grup kita. Ya Tuhan. 10 miliar. Nilai pasar Shenlu kita hampir tidak mencapai 10 miliar. Kita benar-benar telah kehilangan kesempatan yang begitu berharga. Dan itu semua karena dia. Keras kepalanya. Menyinggung sekretaris Lee. Yang menyebabkan tetua Hong membatalkan dukungan untuk grup kita. Masalah ini memang tanggung jawab saya. Maka saya mengusulkan kita memilih ulang ketua. Shenlu benar-benar membutuhkan nakoda baru. Saya setuju. Baiklah, mari kita lanjutkan ke pemungutan suara. Mereka yang mendukung ayahku. Sebagai ketua baru silakan angkat tangan. Bagus. Dukungan untuk ayahku sudah mencapai 42%. Itu melampaui 34% milik ketua Shen. Maka aku nyatakan. Tunggu. Shen Yu, apa yang kau lakukan di sini? Ini adalah rapat pemegang saham. Kau bukan lagi wakil presiden perusahaan. Silakan pergi. Karena ini adalah rapat pemegang saham. Shen Yue sebagai pemegang saham, tentu saja memiliki hak untuk hadir. Sejak kapan Shen Yue menjadi pemegang saham? Memang, kami belum mendengar bahwa ketua Shen mentransfer saham kepadanya. Kau mengklaim dia adalah pemegang saham. Baiklah, kalau begitu tunjukkan buktinya kepada kami. Lihat sendiri. Lu Wenji. Kau. Menyingkirlah. Apa kau sudah cukup membuat masalah? Ini adalah rapat pemegang saham. Karena ini adalah rapat pemegang saham. Shen Yue sebagai pemegang saham terbesar ketiga, tentu saja memiliki hak untuk duduk di kursi ini. Mustahil. Dia tidak mungkin menjadi pemegang saham terbesar ketiga. Dia benar. Jiangsu Hotel saat ini memegang 10% saham. Menjadikannya pemegang saham terbesar ketiga di Shenlu Group. Shen Yue adalah perwakilan resmi mereka. Bangun. Aku mewakili Jiangsu Hotel. Dalam menggunakan hak pemegang sahamku, aku mendukung ayahku. Artinya, Tuan Shen Dehu. Tidak. Ketua Shenlu Group seharusnya adalah Anda. Ayah, Saya mendukung Shen Yue untuk menjabat sebagai ketua Shenlu Group. kalau begitu saya terima dengan rendah hati. Kalau begitu, tingkat dukungan Shen Yue adalah 44%. Tuan Lu hanya memiliki 42%. Kalau begitu seharusnya Shen Yue yang terpilih sebagai ketua. Tidak. Tingkat dukungan ayahku bukan 42%, tapi 45%. Kau tidak berpikir bahwa hanya kau yang membeli saham Shenlu kan? Memanfaatkan kejatuhan saham kemarin. Aku juga membeli 3%. Lihatlah sendiri. Sebuah perjanjian untuk membeli kembali saham Shenlu Group. Itu benar. Semuanya. Bolehkah aku sekarang mengumumkan?
bahwa ayahku telah naik ke posisi ketua. Tunggu sebentar. Ketua Shen, jangan bilang kau akan mengatakan bahwa kau juga membeli saham. Semuanya. Hong Group memilih untuk memberikan dukungan kunci kepada Shenlu Group karena Shen Yu dan Chu Yang menyelamatkan tetua Hong. Dan kemarin, ketika mereka tiba-tiba mengumumkan pembatalan dukungan, itu juga karena saya memecat Shen Yu yang membuat tetua Hong marah. Oleh karena itu, semua kesalahan ada pada saya sendiri. Ayah, itu bukan salahmu. Hanya dengan menunjuk Shen Yu sebagai ketua Shenlu Group, ada kemungkinan untuk mendapatkan kembali dukungan tetua Hong. Oleh karena itu, demi masa depan Shenlu Group, saya Shen Dahol memohon kepada semuanya untuk mendukung Shen Yu sebagai ketua yang baru. Ketua Shen sangat tulus. Sepertinya itu benar. Memang benar Shen Yue yang menyelamatkan tetua Hong. Membiarkan Shen Yue menjabat sebagai ketua adalah pilihan terbaik. Saya mendukung Shen Yue. Saya juga mendukungnya. Terima kasih semuanya. Maka saya umumkan. Shen Yu terpilih sebagai ketua dengan 56% suara. Tunggu. Sahamnya tidak cukup. Atas dasar apa dia terpilih sebagai ketua? Aku yang pertama keberatan. Lo Wenji, kau masih tidak mau menyerah ya? Ayah saya. Dia bisa mendapatkan kontrak senilai 500 juta. Ya Tuhan. Hanya 500 juta. Tidak. Kau seorang pecundang yang bahkan tidak bisa mengumpulkan 500. Beraninya kau meremehkan 500 juta. Setelah Hong Group mengumumkan pembatalan dukungan, Shenlu Group jatuh ke dalam krisis. Kontrak 500 juta ini adalah hadiah yang tepat waktu. Itu memang benar. 500 juta. Sangatlah penting bagi Shen Lu saat ini. Maman, sekarang semua perusahaan besar tidak mau bekerja sama dengan kita. Kuda hitam internet Dukui Company telah melihat harga sahamnya meroket dengan nilai pasar 10 miliar. Memicu pasar, semuanya. Bagaimana jika Shen Yue bisa membawa perusahaan pendapatan sebesar 10 miliar? Kau berbicara tentang 10 miliar dengan begitu mudah. Bocah itu kecanduan menyombong. Memang Chu Yang. Di mana? Kita harus mencari kesempatan untuk menghasilkan 10 miliar. Pernahkah kalian mendengar tentang Dukui Company? Kau tidak bermaksud menyuruh Shen Yue berinvestasi di perusahaan itu kan? Apakah ada masalah dengan itu? Apa kau tahu apa yang terjadi? Pendiri mereka sudah melarikan diri dengan membawa dananya. Aku juga mendengar bahwa rantai modal Dukui telah putus. Shen Yue, dengarkan aku. Manfaatkan momen ini sekarang untuk mengakuisisi Dukui Company dan kemudian membantu meningkatkan nilai pasarmu untuk mengamankan kursimu sebagai ketua. Sejak kapan Shenlu Group kita direndahkan hingga mengakuisisi perusahaan busuk seperti itu? Tindakan gegabah mula yang menyebabkan Shenlu Group kehilangan dukungan dari Hong Group. Saat itulah Kau Aku percaya pada Chu Yang. Aku mendukung akuisisi Dukui. Kalian berdua berani bicara The film was Berani translated percaya. and narrated Coba tanyakan by saja. N Media. pada para pemegang saham yang hadir di sini. Siapa yang akan setuju dengan ini? Saya yang pertama menolak. Paman, kemana perginya tekad dan keberanian yang kalian miliki saat memulai bisnis ini bersama ayahku dulu? Kau tidak berpikir bahwa hanya dengan beberapa kata kosong kau bisa membuat para pemegang saham di sini mendukungmu kan? Shin Yu, karena mereka semua terlalu takut, maka mari kita picu perjanjian taruhan itu. Baiklah, apa syaratnya? Sederhana. Mari bertaruh apakah nilai pasar Dukui bisa mencapai 10 miliar dalam satu hari. 10 miliar, apa kau tahu apa yang kau bicarakan? Perusahaan Dukui, valuasi puncaknya hanya 1 miliar. Apa ada batas untuk kesombonganmu? 10 kali lipat nilainya dalam satu hari. Bagaimana mungkin itu terjadi? Itu murni delusi. Kalau begitu itu sempurna. Jika kami kalah, kami akan menyerahkan 10% saham ini kepadamu. Chu Yang, apakah kau yakin dengan hal ini? Kapan aku pernah mengecewakanmu? Aku curiga bahwa 10% saham milikmu ini juga dipinjam dari tetua Hong. Saat kau kehilangan semuanya, aku ingin melihat bagaimana kau menjelaskannya. Itu bukan sesuatu yang perlu kau khawatirkan. Paman lu paman-paman.
Apakah kalian berani mengambil taruhan ini? Ayah, para paman bertaruhlah melawannya. Ini adalah kemenangan yang dijamin. Ini. Sudahlah, saya tidak akan berpartisipasi. Aku juga mundur. Saya juga tidak akan berpartisipasi. Sekumpulan pengecut. Saya akan bertaruh melawanmu. Tuan Shen, kami telah menyelesaikan akuisisi perusahaan Dukwei. Silakan lihat. Xiaoye, aku akan menunggu besok untuk mengambil sahammu. Tidak perlu menunggu sampai besok. Hasilnya bisa terungkap hari ini. Hari ini. Jangan konyol. Ini baru beberapa jam. Bagaimana mungkin? Tuan Muda Lu ini gawat. Gawat Tuan Muda Lu. Apa yang terjadi? Tuan Muda Lu gawat. Dukwei Company telah membuat terobosan besar dalam AE. Dan pengguna mereka telah melebihi 5 juta. Apel. Bagaimana ini mungkin? Dan banyak firma investasi yang berebut untuk berinvestasi di Dukwei. Valuasinya Berapa valuasinya? Berapa valuasinya? 10 miliar. Ayah. Mereka pasti curang. Taruhan adalah taruhan. Saham 10% yang saya kalahkan darimu akan dihormati. Ayah. Ayah. Para direktur. Apakah ada orang lain yang ingin mengubah suara mereka? Tidak ada perubahan. Saya mendukung Shen Yue. Saya juga mendukung Shen Yue. Saya juga mendukungnya. Baiklah, saya umumkan. Shen Yue terpilih sebagai Ketua Shenlu Group dengan 66% suara. Bagus. Mulai sekarang kantor ini adalah milikmu. Ayah, Tidak perlu menghibur saya. Jika saya tidak sebodoh itu tidak akan berujung pada hasil hari ini. Sebenarnya Paman Shen, seluruh masalah ini diatur oleh Lu Xianxiam dan Lu Wenji. Paman hanya ditipu oleh mereka. Kesalahan ini adalah milik saya. ayah, Dulu saya memulai bisnis ini bersama Lutua. Saya tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya sayalah yang akan menjadi ketua. Saya hanya ingin menebus kesalahan padanya. Jadi, itulah mengapa saya berpikir orang yang menikahkan Xiao Yu dengan Wenji. Sekarang setelah saya memikirkannya kembali, saya sadar betapa salahnya saya. Anak muda yang baik, kamu telah menunjukkan kemampuan dan keberanianmu. Dan itulah yang membantu perusahaan melewati badai ini. Mulai hari ini, saya tidak akan lagi menentangmu. Untuk bersama Xiao Yu saya. Benarkah? Terima kasih Paman Shen. terima kasih ayah. Xiao Yu, Cu yang ini. Meskipun dia kekurangan harta, saya bisa melihat dia tulus kepadamu. Saya percaya bahwa kalian berdua akan sangat bahagia bersama. Ayah salah. Sebenarnya Chu yang cukup kaya. Dia bahkan lebih kaya daripada Wenji. Dan itu belum semuanya. Apakah kalian tahu bagaimana Jiangsu Hotel bisa memegang 10% saham Shenlu Group? Dari mana asalnya? Bukankah itu dibeli oleh Tetua Hong? Tetua Huang sudah lama menghadiahkan Jiangsu Hotel kepada Chu Yang. Maksudmu, Jiangsu Hotel yang bernilai miliaran dolar itu adalah miliknya. Kemarin saat harga saham Shenlu anjlok, Chu Yang lah yang menggadaikan Jiangsu Hotel untuk menyelamatkan pasar. Itulah bagaimana dia mendapatkan 10% saham tersebut. Sebenarnya, Anak muda yang baik. Bahkan setelah paman memperlakukanmu seperti itu kemarin, kamu masih bersedia mempertaruhkan seluruh hartamu untuk menyelamatkan Shenlu Group. Putriku, benar-benar memiliki mata yang jeli dalam menilai orang. Saya tidak melihat alasan bagi kalian berdua untuk menunda ini lebih lama lagi. Kalian harus segera melangsungkan pernikahan secepat mungkin. Ayah aku masih ingin meluangkan waktu untuk mempertimbangkannya. Paman, sudahlah.
Saat aku menikahi Xiao Yui, aku akan mengungkapkan kekayaan bersikui yang sebenarnya kepada mereka nanti. Karena pernikahan dengan Xiao Yui akan segera terjadi, aku harus menyiapkan kejutan untuknya. Menantu keluarga Shen dibawa pergi karena dicurigai melakukan kejahatan. Pernikahan dibatalkan. Bukankah itu merujuk padaku? Orang yang menuduhku melakukan kejahatan. Zhao Sansan. Sepertinya beberapa orang memang gigih dalam kedengkian mereka. Jika kau ingin bermain-main, aku akan dengan senang hati meladeninya. Cuyang, kita punya beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Aku ingin meluruskan semuanya denganmu. Benarkah? Itu akan sangat luar biasa. Sejujurnya caraku memperlakukanmu sebelumnya. Semua dipaksa oleh Lu Wenji. Begitukah? Dia tidak hanya menghinaku, tapi dia juga mengambil fotoku. Jika aku tidak mengikuti perintahnya, dia akan memposting foto-foto itu secara online. Sebagai wanita yang tidak The berdaya, film was apa yang translated harus kulakukan? and narrated by M. Menyedihkan Media. sekali. Jetty, apakah kau masih bersedia menerimaku? Tidak. Kudengar, kau akan menikah dengan Nona Shen. Tidak heran kau meremehkanku. Lalu kenapa kau datang ke sini? Bagaimanapun, kita dulu hampir menjadi suami istri. Jetty, aku ingin memilikimu sekali lagi sebelum kau menikah. Apakah itu mungkin? Tidak. Kau sudah ternoda. Sepertinya aku terlalu sentimental. Mari kita lihat Tri, apalagi yang kau miliki. Kalau begitu aku mendoakanmu dan Nona Shen Yue kebahagiaan seumur hidup. Ini adalah hadiah pernikahanku untuk kalian berdua. Sepertinya, ini adalah rencana jahat mereka. Kenapa? Apa kau takut aku akan menyakitimu? Tidak. Aku hanya bertanya-tanya, apa yang ada di dalam ini? Lalu kenapa kau tidak membukanya dan melihatnya? Tidak terburu-buru. Sebenarnya, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu. Aku akan mengambilnya. Baiklah. Hanya jam tangan emas murah. Lalu aku membuatnya pingsan. Tuan muda Lu, bicara. Bagaimana jika dia bangun? Santai. Aku menyuruh orang-orangku menggunakan cukup obat penenang untuk melumpuhkan 100 orang. Dia tidak bangun-bangun. Sisanya, terserah padamu. Jangan khawatir Tuan muda Lu. Kenapa dia begitu? Apa yang kau lakukan? Berakting. Sepertinya kau ingin menjadikannya nyata. Tuan muda Lu aku. Masih menonton. Bukankah aku sudah memuaskanmu? Tuan muda Lu bukankah kau bilang? Seperti jari. Apakah itu normal? Diam. Pakaikan bajunya cepat. Memikirkan. Pecundang ini
bisa lebih baik dariku. Tuan Muda Lu, aku siap. Bagus, ayo pergi. Tuan Muda Lu, Masih menonton. selamat datang semuanya di pernikahan Tuan Chuyang dan Nona Shen Yue. Tuan Chuyang, apakah Anda menerima Nona Shen sebagai istri sah Anda untuk memiliki dan menjaganya mulai hari ini? Aku bersedia. Dan apakah Anda berjanji untuk setia pada cinta ini dan tidak akan pernah mengkhianatinya? Aku bersedia. Tidak mungkin. Lu Wenji, aku sudah menikah dengan Chuyang. Tidak bisakah kau melepaskannya? Xiao Yu, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Karena sampah ini adalah pemerkosa berdarah dingin. Pemerkosa, apakah itu benar? Saya yakin itu benar. Tepat sekali lagi pula Chuyang ini hanyalah kuli bangunan. Itu membuatnya sangat mungkin. Nah, apa yang terjadi di sini? Chuyang, apakah yang dikatakan Wenji itu benar? Ayah, aku percaya The film pada was karakter Chuyang. translated and Dia tidak akan pernah narrated by melakukan hal seperti Media. itu. Xiao Yu, kau tidak tahu seperti apa orang sebenarnya. Kau telah dibutakan olehnya. Lu Wenji berhenti membuat masalah aku. Biarkan dia beraksi sebentar. Ini korbannya. Biarkan dia bersaksi secara langsung. Ini Xianshan. Nah, apa yang kau lakukan pada Xianshan? Ibu, percayalah padaku. Putramu bukan orang seperti itu. Chuyang, setelah sampai di titik ini, apa kau masih tidak mau bertanggung jawab? Aku tidak melakukan apapun. Tanggung jawab apa yang harus kupikul? Kau anjing. Jika kau mengakuinya lebih awal, kau mungkin mendapatkan keringanan. Tapi sekarang, kamu tinggal menunggu hukuman penjara saja. Semuanya aku sudah mengirimkan bukti kejahatannya ke ponsel kalian. Lihatlah sendiri. Chuyang, kau. Yang apa maksud dari semua ini? Kamu harus menjelaskan ini padaku sekarang juga. Nak, kau sangat bodoh. Bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu kepada Xianshan? Tetua Hong, bagaimana pendapat Anda? Jika dia bahkan tidak bisa menangani masalah sepele seperti ini, maka dia tidak layak mendapatkan investasiku. Yang ini benar-benar membawa masalah. Pernikahan ini sepertinya sudah berakhir. Keluarga Xian benar-benar telah kehilangan semua. Sekretaris liputar videonya. Ya. Semuanya silakan lihat ke layar. Sebuah jam tangan emas sudah cukup untuk membuatnya pingsan. Tuan Muda Lu, bagaimana jika dia terbangun? Tenang saja. Aku sudah menyuruh orang-orangku menggunakan obat penenang yang cukup untuk melumpuhkan 100 orang. Dia tidak akan bangun lagi. Jadi dia sudah tahu sejak awal. Hentikan. Tuan Muda Lu, jangan khawatir. Ini palsu. Ini feta. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jadi mereka berdua yang menjebakku. Benar-benar sepasang bajingan. Yang. Saya salah paham padamu. Aku sudah menduganya. Anakku tidak mungkin orang seperti itu. Bagaimana? Tuan Muda Lu, Apa yang kalian lakukan? tidak ada. Akting. Sepertinya kau ingin menjadikannya nyata. Membalas mereka dengan taktik mereka sendiri. Saudara Chu. Sungguh mengesankan. Kau tidak mengecewakanku. Sekarang kau bisa tenang bukan? The film was translated and Masih menonton. narrated by Apakah aku kurang Media. memberimu makan? Bukankah kau yang bilang? Itu seperti jari.
Apakah itu normal? Diam. Pasangkan padanya sekarang. Lu Wenji ini. Itu benar-benar terlihat seperti jari. Saya pikir, dia seharusnya dipanggil Lucy Jari. Tidak disangka, dia bisa jauh lebih kuat dariku. Pecundang ini. Tuan Muda Lu. Aku siap. Baiklah, ayo pergi. Zhao Shen Lu Wenji. Kalianlah yang seharusnya berada di penjara. Bawa mereka pergi. Tunggu. Aku tidak bersalah. Semuanya disutradarai oleh Lu Wenji. Dasar bocah kecil. Kau berani melimpahkan kesalahan. Semuanya padaku. Chu yang aku mengatakan yang sebenarnya. Dan saat itu, Lu Wenji juga yang menyerangku. Tunggu sebentar. Dan penculikan Shen Yue. Itu juga diatur oleh Lu Wenji. Ada bukti di komputernya. Jika kau tidak percaya, pergilah periksa. Dasar bocah kecil. Aku akan membunuhmu. Tuan Chu. Di dalam komputer Lu Wenji, kami menemukan banyak bukti kejahatannya, termasuk video dan foto yang disimpannya. Saat dia menyerang Xiao Xianshen. Pantas saja aktingnya begitu realistis. Ternyata dia punya banyak pengalaman. Serahkan dia ke polisi. Ya, Sekarang Lu Wenji akan menjahit selama 10 tahun. Saya khawatir, hidupnya sudah benar-benar berakhir. tidak berjalan di jalan yang benar. Dia pantas mendapatkannya. Chu Yang, sekarang bisakah kau melepaskanku? Bagaimana cara menanganimu? Itu urusan pihak kepolisian. Apa hubungannya denganku? Bawa mereka pergi. Shen Yun, kau menikahi seorang. Gelandangan tidak berguna. Kamu tidak akan pernah bahagia. Siapa bilang Chu yang orang miskin? Chu yang sekarang adalah pemilik Jiangsu Hotel. Dan dia memegang 20% saham Shenlu Group. Itu aset senilai 2 miliar. Anakku punya 2 miliar. Aku tidak percaya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Si kuli bangunan ini ternyata sekaya ini. Saya tidak pernah menduganya, Maman. Dia terlalu rendah hati. Tidak. Aset saudara Chu. Jauh lebih dari 2 miliar. Itu adalah Dewa Jiok Tuan Xiam. Dia benar-benar memanggil Chu yang saudara Chu. Tuan Xiong, apa maksudmu? Di gala perjudian Jiom, orang yang membeli lot kelas atas senilai 100 juta. Taipan Giok bertopeng yang menghasilkan 10 miliar. Adalah Chu Yang. Apel. Chu Yang, kau adalah Taipan Giok bertopan. Apel. Dia sebenarnya. Kalau begitu, bukankah itu berarti Chu yang memiliki lebih dari 12 miliar? Tidak, bahkan lebih dari itu. Ini belum berakhir. Ketua Hong, sekarang giliran Anda. Chu yang adalah orang pilihan sebagai kepala rencana pembangunan Jianzhou dengan kendali penuh atas 100 miliar. Ya Tuhan, Chu yang ini akan menjadi Raja Jianzhou mulai sekarang. Ini terlalu luar biasa. Bukan hanya itu, Chu yang juga merupakan penerus pilihanku. Kapitalisasi pasar 2,4 triliun. Hong Group. Ketua Hong, mengapa Anda memilihnya? Aku hampir menjadi istri dari orang terkaya. Ketua Hong. Ini. Semua orang ingat bukan? Pada gala ulang tahunku waktu itu, insiden peracunan itu, dalam dibalik itu, adalah putraku sendiri. Tuan Muda Hong, mengapa dia merencanakan sesuatu melawan Tetua Hong? Maman, mengapa dia melakukan hal seperti itu? Mengapa? Jelas tidak sabar untuk mengambil alih. Mengapa repot-repot Tuan Muda Hong? Tapi aku sudah mencabut statusnya sebagai pewaris Hongro. Chu Yan, jika aku memintamu untuk mengambil alih Hongro, kau harus berjanji padaku untuk mewujudkan peremajaan besar bagi bangsa Tiongkok, memberikan kontribusi terbesar kita.
Aku berjanji padamu. Setuju. Saya secara resmi mengumumkan Tu Yan sebagai pelaris Hongro. Bagus. Ngomong-ngomong suamiku, selama bulan madu kita, selama waktu ini, headline besok milikmu. Tidak mengirimkan notifikasi lagi. Tidak. Mungkin, kemampuanku untuk meramal masa depan telah lenyap. Kemarilah coba ini. Headline besok. Tetua Hong akan meninggal dalam 10 jam. Tetua Hong akan meninggal dalam 10 jam.